kasih dari panitia yang sudah memberikan kesempatan pada saya pada siang hari ini. Baik yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama dan Meranti PRK Bapak Haji Hasbullah SAD, yang saya hormati Bapak Kasih Umat Islam sekaligus PRT Kasugat TU Bapak Haji Mesyanto SAD, yang saya hormati Bapak Kepala Desa Sonde Bapak Safri beserta pengurus dan jajarannya, yang saya hormati Bapak Kua Kecamatan Rangsang Pesisir Bapak Haji Junaidi, yang saya hormati dari Babin Kamtipnas Babinsa, dan juga Bapak Ibu ya, para tokoh agama, tokoh masyarakat yang pada pagi hari menjelang siang ini hadir bersama-sama kami pada acara pengembangan kampung moderasi beragama ini di Desa Sonde, khususnya Kecamatan Rangsang Pesisir. Sebelumnya terimalah salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastihotu. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya dan bagi yang beragama Buddha. Namo Buddhaya. Puji syukur kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa karena pada pagi hari ini kita semuanya diberkahi sehat, bahagia lahir dan batin. Supaya lebih semangat, saya awali dengan pantun ya Pak ya. Nah, ini kan bumi Melayu, jadi kita juga harus menghargai, menjunjung tinggi tradisi atau budaya. Ya. Mentari cerah di pagi hari, menambah semangat dalam diri. Mari kita jalin silaturahmi, kita bersatu membangun negeri. Jangan bagi semuanya. Ada satu lagi pantunnya. Ke Desa Sonde naik sampan di kayu jalannya pelan. Walau kita berbeda suku, agama dan keturunan, kita kokoh karena keberagaman. Semoga dengan pantun ini kita semangat dalam mengawali pengembangan kampung moderasi di Desa Sonde ini. Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, tadi dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kepulauan Meranti sudah menjelaskan ya tadi apa itu moderasi, dan tadi Ibu moderator juga sudah memperkenalkan diri, jadi saya nggak perlu memperkenalkan diri. Kalau tadi yang terakhir pertanyaan statusnya sudah berkeluarga Pak, suami 1 anak 3. Untuk moderasi beragama kami juga dari keluarga yang moderat karena kami dari 8 bersaudara, itu juga ada yang saudara kami yang muslim, ada 2 yang muslim, dan juga dari pihak keluarga Bapak juga ada yang muslim. Dan kami di Jawa juga toleransi kerukunan beragama itu memang sangat terjaga. Begitu pula di sini ya, rata-rata kalau di kampung-kampung itu memang kuat toleransinya, moderasinya. Ya, jadi kami juga terima kasih ya, diterima baik ya di Desa Sonde ini. Tahun 2015 saya sudah mulai berkunjung ke Desa Sonde. Waktu itu jalannya juga masih parah ya, masih jalan timbunan. Kami nyasar-nyasar lewat hutan karena belum tahu jalan waktu itu. Ya, kami ke sekolah negeri ya, jumpa Bapak Kepala Sekolah karena ada siswa-siswa kita yang memang beragama Buddha. Jadi kita juga ingin membina sesuai agamanya. Nah, terus kita tidak lanjuti juga waktu itu 2017 ya, kita tidak lanjut berkunjung ke kantor desa ya. Waktu itu masih belum semudah ini sih ya. Kita ketemu Bapak Safri, ketemu Bapak almarhum Bapak Acan ya. Waktu itu kita ada program pernikahan massal ya, karena dari program Kementerian Agama selain pelayanan di bidang pendidikan juga keagamaan, termasuk untuk pernikahan ini juga sangat penting. Akhirnya 2017 kita bisa jalankan serentak untuk program pernikahan massal itu. Nah Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu ya, terkait dengan moderasi beragama ya, ini ada beberapa poin penting yang menjadi program prioritas Kementerian Agama. Dan untuk di Kepulauan Meranti ini ya, Provinsi Riau Kabupaten Kepulauan Meranti ada 2 desa yang terpilih. Yang pertama di Desa Ala Air, dan yang kedua di Desa Sonde ini, Kecamatan Rangsang Pesisir. Buat tepuk tangan buat kita semuanya ya, karena terpilih menjadi pilot project untuk kampung moderasi. Ya, ini juga ada kriteria yang ditentukan kenapa bisa sampai terpilih. Ya, salah satunya tadi dari hasil evaluasi, dari hasil data yang ada, Desa Sonde ini memang kampung yang
rukun yang harmonis dan juga ada berbagai macam agama, tapi tetap kerukunan antar agama, antar suku ya, itu tetap terjaga, gotong royongnya ya. Nah seperti tadi yang disampaikan Pak Kemenang ya, kalau terkait agama ya ibadah sesuai agama masing-masing, tapi untuk kegiatan sosial kita tetap jalin kerukunan. Nah ini Bapak Ibu untuk penguatan harmoni kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan ya. Di Indonesia ini ada 715 suku ya, dan juga ada 1340 suku dan ada 715 bahasa ya, bahasa daerah, dan ada 6 agama yang diakui ya. Agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, agama Konghucu. Makanya kalau pertemuan bersama kayak gini ya, untuk kerukunan beragama itu menggunakan salam kerukunan ya. 6 salam itu diucapkan semuanya. Kita tidak memandang yang memberikan materi itu agama apa, tapi ini untuk salam kerukunan ya, gitu. Nah, materi saya di sini saya diberi kepercayaan dari panitia terkait dengan penguatan harmoni kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan ya. Jadi untuk membangun kampung moderasi ini maka kita perlu harmoni dalam masyarakat, baik yang berbeda suku, berbeda agama, berbeda ras, berbeda keturunan, kita tetap satu karena kita disatukan dalam NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Ada 4 pilar dalam moderasi beragama ya, bapak-bapak semuanya ya. Kalau di LAI kemarin ada ibu-ibunya, di sini tokoh-tokoh besarnya yang hadir ya. Jadi saya mohon izin di sini kita belajar bersama, bukan saya menggurui bapak-bapak semuanya ya Pak, mohon izin ya. Tapi kita sama-sama belajar apa sih moderasi beragama itu dan bagaimana sih cara pengembangan kampung moderasi. Nah, ada 4 pilar dalam moderasi beragama. Yang pertama itu komitmen kebangsaan, yang kedua cinta tanah air, yang ketiga anti kekerasan, yang keempat akomodatif terhadap budaya, jadi menerima budaya daerah setempat ya. Nah untuk komitmen kebangsaan ya, kita mengingat kembali sejarah, nah, sejarah perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia ya. Perjuangan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia ini juga ada beberapa hal yang memang harus kita ingat kembali ke sejarah itu, yang mana bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah negara yang majemuk ya, yang memiliki suku, agama, keturunan yang sangat banyak seperti yang saya jelaskan di awal tadi ya. Ada 715 bahasa, ada 1340 suku, ya, ada 6 agama. Nah, inilah yang menyatukan kita, komitmen kebangsaan. Yang pertama, kita disatukan dengan semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda-beda, beda suku, agama, ya, seperti di sini yang hadir juga beda ya. Ada suku Jawa, ada suku Melayu, ada suku Akit ya, tapi kita tetap satu. Mungkin ada suku Batak, agama pun berbeda-beda, tapi tetap harmoni dalam pertemuan ini untuk menjalin silaturahmi, untuk membangun kampung tercinta kita ini ya. Nah, Bhinneka Tunggal Ika inilah komitmen kebangsaan kita yang menyatukan kita ya. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika mampu menjadi perekat masyarakat Indonesia yang beragam. Selanjutnya, yang kedua, Pancasila. Tadi Bapak Kemenang menyampaikan Piagam Madinah. Nah, nanti kami yang menyampaikan Piagam Jakarta yang merupakan awal untuk terbentuknya NKRI ya. Pancasila ini ideologi atau dasar negara kita ya, yang berfungsi sangat fundamental ya. Ini sebagai filosofis dalam berperilaku kehidupan bermasyarakat yang merupakan cara hidup, cara pandang bangsa Indonesia untuk mencapai cita-cita nasional. Nah, Pancasila yang pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sebelum terbentuk Pancasila ini ya, sebelumnya Piagam Jakarta. Yang sila pertama dari Pancasila ini
ketuhanan yang Maha Esa berdasarkan syariat Islam. Tapi mengingat negara Indonesia ini terdiri dari berbagai suku, agama, keturunan, maka pemimpin-pemimpin negara kita tadi sangat bijak. Seperti yang disebutkan Bapak Kemenang tadi ya, walaupun tokoh-tokoh utamanya ini Muslim, tapi tetap bijak dalam mengambil keputusan. Yang akhirnya sila pertama ketuhanan yang Maha Esa dengan syariat Islam, syariat Islamnya dihilangkan menjadi ketuhanan yang Maha Esa, supaya agama-agama yang lain, masyarakat yang berada yang tinggal di Indonesia ini tetap bisa tinggal di negara Indonesia, kita tetap bersatu ya untuk membangun NKRI ya. Selanjutnya untuk dasar menyatukan kita komitmen kebangsaan tadi selanjutnya adalah Undang-Undang Dasar 1945 ya, yang mana dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini juga menjunjung tinggi hak asasi manusia yang termasuk dalam kita hidup beragama ya, itu dijamin dalam undang-undang yang mana dalam pasal 29 ayat 1 dan 2 negara Indonesia menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Jadi misalnya di sini ada berbagai macam agama yang mereka juga berhak untuk menjalankan ibadah agamanya sesuai dengan yang diyakini. Ya. Selanjutnya selain dua hal ini Bapak Ibu, ada satu lagi ya, Sumpah Pemuda. Itu yang menyatukan kita. Ya, Sumpah Pemuda yang pertama, ya, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Dua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Jadi walaupun tadi ada banyak bahasa, ada 715 bahasa, tapi tetap satu bahasa Indonesia yang digunakan. Makanya dalam belajar di sekolah wajib bahasa Indonesia. Tidak boleh menggunakan bahasa suku asli. Nanti ada yang nggak paham. Atau nanti di sekolah Tionghoa pakai bahasa Mandarin. Nah, nggak boleh. Walaupun dari suku Tionghoa ketika sekolah di sekolah negeri wajib bahasa Indonesia. Itulah komitmen kebangsaan kita, ya, berbahasa satu. Kita juga cinta tanah air. Cinta tanah air tadi pilar yang kedua dalam membangun moderasi beragama, dalam menguatkan moderasi beragama, ya. Maka tadi dalam Sumpah Pemuda, ya, kita cinta tanah air kita. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Makanya dalam KTP ya, kalau misalnya ada warga yang dari luar negeri pindah ke Indonesia, walaupun dia orang Tionghoa, tetap warganya WNI bukan WNA, tetap warga negara Indonesia karena berada tinggal di Indonesia, ya. Terus berbangsa satu, bangsa Indonesia. Ini yang menyatukan kita, Bapak Ibu. Lanjut. Nah ini Piagam Jakarta yang tadi saya jelaskan di awal ya. Yang awalnya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa, ya. Jadi semuanya masih tetap satu di NKRI. Kalau untuk yang 2, 3, 4, 5 ini masih sama, ya. Perubahannya di satu aja. Lanjut. Nah ini toleransi. Nah toleransi ini merupakan satu sikap yang tidak menolak perbedaan, ya. Di sini intinya saling menghargai ya Bapak Ibu. Saya jelaskan secara singkatnya. Jadi tetap berbeda-beda tapi kita satu, tetap harmonis dan damai. Nah umat beragama ini bagian dari masyarakat yang meyakini dan menjadikan nilai-nilai serta norma kebenaran sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi atau Guru Agung yang dijadikan pedoman di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, jadi masing-masing agama di sini kan ada nabinya, ada guru yang mengajarkannya, ya. Kalau di kami di Buddhis ada dengan sebutan Guru Agung, ya, yang Siddhartha Gautama atau Sakyamuni Buddha. Nah, kalau di Muslim juga ada Nabi Muhammad. Begitu pula di Kristen, di Hindu, di Konghucu juga ada Nabi yang mengajarkan ajarannya, ya. Nah, kita seperti yang sampaikan Pak Nak tadi ya, kalau kita boleh sih menyampaikan ini agama yang saya anut yang benar, tetapi untuk ke internal kita, ya. Tetapi ketika di luar kita juga tidak boleh terlalu mengagung-agungkan agama kita.
ya kita tetap menjaga dan tidak menyalahkan agama lain, karena semua agama juga memiliki kebenarannya masing-masing. Jadi kita tetap saling menjaga dan saling menghargai. Nah, selanjutnya, nah ini peraturan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 8 dan 9 tahun 2026 ini juga mengatur tentang kerukunan umat beragama, termasuk cara membangun rumah ibadah. Jangan sampai nanti masalah kecil pembangunan rumah ibadah menimbulkan konflik sosial yang akhirnya menimbulkan perpecahan. Nah, ketika ada masalah terkait pendirian rumah ibadah, baiknya dikomunikasikan dengan perangkat desanya, dengan FKUB-nya, dengan Kementerian Agama. Termasuk juga misalnya rumah yang dijadikan untuk ibadah itu juga ada aturannya. Kalau untuk rumah yang dijadikan untuk rumah ibadah, misalnya dia belum membangun baru, masih menggunakan rumah yang disewa gitu, itu juga harus ada izin sementara. Itu yang dikeluarkan dari camatnya, bukan dari Kementerian Agama, tapi ada surat tembusan ke Kementerian Agama bahwa rumah ini digunakan sementara untuk ibadah. Itu surat izin rekomendasinya mengeluarkan dari camatnya. Jadi nanti misalnya itu kok ada rumah digunakan untuk doa-doa untuk rame-rame. Nah, akhirnya digerebek atau didatangi rame-rame. Baiknya tidak seperti itu solusinya, tapi kita bicarakan baik-baik dengan pengurusnya. Sudah ada izinnya belum? Kalau belum tahu caranya, tanya ke kantor desa. Kalau di kantor desa belum memberikan solusi, misalnya bisa konsultasi ke FKUB atau ke Kementerian langsung. Nah, kalau rumah ibadah yang baru ya itu wajib untuk mengurus IMB, sekarang PBG ya, persetujuan bangunan ya. Nah, itu juga harus ada dasarnya 90 pengguna, 60 pendukung, dan juga nanti disahkan dari kepala desa setempat, ada KTP yang dilampirkan. Dan itu pun harus ada rekomendasi lurah, rekomendasi camat, FKUB. Terkadang kebalik Bapak Ibu, kadang ada yang menelpon saya, Bu, katanya harus ngurus kemenang dulu baru dari kantor desa. Kadang ada yang gitu. Jadi tetap dari bawah dulu harus ada dari RT RW juga ada tanda tangan menyetujui ya dari 60 pengguna pendukung tadi ya. Terus di stempel kepala desa tanda tangan. Terus desa mengeluarkan rekor, nanti camat diajukan ke camat baru ke FKUB nanti turun ke lokasi survei. Ya, ada masalah enggak gitu di lingkungan itu? Kalau ternyata ada, ditemukan nanti dievaluasi lagi dari FKUB. Nah, termasuk juga kemarinnya pembangunan rumah ibadah Buddha di sini kemarin sudah lengkap izinnya ya Bapak Ibu, karena itu sudah datanya sudah ada di kami dan memang sudah kami cek dan dikeluarkan dan EDP-nya sudah keluar. Ya. Terus selanjutnya dalam peraturan Menteri Bersama dan Menteri Dalam Negeri ini ya, selain mengatur kerukunan umat beragama dan juga untuk pendirian rumah ibadah, ada juga satu peraturan lagi, peraturan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 1979 yang mana ini mengatur tentang peraturan penyiaran agama ya, itu di bab 3 pasal 4 ya, bahwa penyiaran agama itu tidak boleh umat yang sudah beragama, misalnya KTP-nya sudah agama ini, kita nggak boleh mengajak ya dengan memberikan bantuan, dengan memberikan iming-iming apa itu nggak boleh. Itu ada aturannya ya di peraturan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 1979 yang termasuk biasanya didatangi ya, diajak doa. Kalau sudah beragama nggak boleh, tapi kalau belum ada agamanya silakan. Tapi selagi KTP-nya sudah menganut agama itu tidak boleh, ada aturannya, karena kita tinggal di negara Indonesia yang berbadan hukum ya. Gitu. Terus selanjutnya, nah ini kondisi rukun, ini tidak terjadi dengan sendirinya ya, tapi kita harus usahakan. Ya tentu di sini harus ada diusahakan untuk, nah dengan bertemu seperti ini lah Bapak Ibu. Jadi kita salah satu upaya untuk hidup rukun, kita memberikan solusi yang terbaik. Seperti tadi pertemuan di pagi ada masalah, kita duduk bersama cari solusinya yang terbaik seperti apa kan gitu. Itu juga salah satu upaya untuk membangun hidup yang harmoni. Begitu pula masalah yang terjadi di masyarakat terkait umat beragama. Lanjut, berarti di sini intinya cara kita beragama, bukan agama yang dimoderasi dicampur baurkan enggak. Nah misalnya kita hari raya, kita bisa saling mengunjungi pada saudara kita yang raya agama, tetapi kita tidak ikut ibadah di dalamnya, itu berbeda. Kalau ikut ibadah sudah ke akidah,
sudah ke konser, tapi kalau kita mengunjungi silaturahmi, itulah yang perlu kita bangun untuk menjalin harmoni tadi, untuk membangun moderasi. Ya, selanjutnya, nah sikap akomodatif dan penerimaan budaya. Tadi salah satu pilar dari 4 pilar dari moderasi beragama itu ada akomodatif terhadap budaya. Ya, itu menerima budaya setempat. Misalnya tadi ada perang air, ya bahkan itu diakui di Pemda sebagai ikon untuk wisata gitu ya. Tapi itu bukan agenda agama ya, itu budayanya ya Pak, supaya nggak salah paham. Jangan nanti perang air itu ajaran dari Buddha atau Konghucu, bukan. Tapi itu budaya ya, jadi budayanya. Maka di sini menerima budaya, akomodatif terhadap budaya. Seperti tari sonde. Ya kemarin kami Waisak bersama tanggal 31 Mei. Nah itu ada yang tampil tari sonde, tapi bukan dari anak-anak sonde. Mudah-mudahan tahun berikutnya bisa anak-anak sonde yang tampil. Nah kemarin dari anak-anak Renak Bungon, Pulau Merbau. Nah itu juga tari joget sonde, termasuk tari Sekapur Siri. Nah itulah tetap ada penerimaan budaya yang dilestarikan ya. Terus tadi salah satu pilarnya juga anti kekerasan ya. 4 pilar tadi. Anti kekerasan di sini dalam menyelesaikan satu masalah tidak dengan kekerasan, tapi dengan musyawarah mufakat. Misalnya tadi ada rumah yang dijadikan untuk ibadah. Nah tentu kalau dengan kekerasan kan kita langsung berebut rame-rame gitu kan. Nah itu dilarang karena ini sudah melanggar dalam peraturan perundang-undangan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk beribadah. Kadang ada yang ngeluh ke kami, Bu, kenapa ya kami kalau membangun rumah ibadah kok susah gitu kan? Padahal kan ini untuk ibadah, beribadah dengan Tuhan. Kenapa harus diatur dengan undang-undang begini-begini? Jadi kan kami nggak ada tempat ibadah, rumah kami digunakan ibadah dipermasalahkan. Pernah ada keluhan gitu. Nah, tetapi tujuannya Bapak Ibu, kenapa ini diatur dalam undang-undang? Supaya tertib, supaya rukun. Jangan nanti misalnya karena nggak ada aturannya, udah beragama, didatangin, malah jadi rebutan, kan jadi bentrok. Jadi NKRI ini pecah gitu ya. Jadi jangan hal-hal kecil itu membuat kita menjadi nggak harmoni. Tetapi dengan adanya undang-undang, peraturan yang dijalankan benar-benar, maka pendirian rumah ibadah, kerukunan umat tetap terjaga. Selanjutnya, nah ini tadi ya pasal 29 ayat 1 dan 2 ya Bapak Ibu. Ini negara Indonesia berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Yang 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah sesuai kepercayaannya, termasuk pendidikan ya, termasuk pendidikan agama. Kalau siswa itu misalnya sudah ada 20 orang beragama ini, wajib harus guru agama yang sesuai dengan agamanya itu yang mengajar. Nah tidak bisa misalnya agama karena nggak ada gurunya terus dikasih nilai 9 atau 8 dari wali kelasnya, tidak boleh. Itu sudah melanggar juga undang-undang ya, karena pertanggungjawabannya untuk agama kan ke moral juga ke Tuhan gitu ya. Kalau belum bukan agamanya kita kasih nilai tinggi juga kan nggak sesuai gitu. Jadi harus tetap sesuai, dipanggilkan guru yang sesuai agama itu. Lanjut. Nah, sikap penerapan moderasi beragama yang pertama menghargai perbedaan, menghormati keyakinan, cara beribadah, menjaga toleransi, berlaku adil ya, dan bersinergi turut menjaga tempat ibadah yang lain. Seperti kemarin waktu Waisak ada dari kepolisian turun juga menjaga di tempat-tempat ibadah kami. Nah ini salah satu di poin yang keempat. Lanjutkan kita. Ini ada beberapa contoh konflik. Nah tapi ini nggak terjadi di kita ya. Ini contoh konflik aja yang terjadi di Ambon, di Poso, di Tolikara, di Situbondo, di Lampung, di Aceh mulai tahun 1998. Nah itu sebenarnya awalnya bukan dari konflik agama ya. Ada masalah ekonomi, ketimpangan ekonomi, ada masalah sosial, politik, tapi berimbas ke agama. Akhirnya sesama antar agama, antar suku, nah itu perang ya, akhirnya banyak korban. Jadi banyak masyarakat kita yang menjadi korban nyawa gitu, beribu-ribu gitu kan, kasihan gitu kan, yang nggak tahu apa-apa jadi korban karena ego masing-masing. Selanjutnya, nah hal yang patut kita hindari fanatisme negatif atau fanatisme sempit, seperti mengagung-agungkan agama kita sendiri menjelekkan agama lain ya. Terus intoleransi agama lain dengan standar agamanya sendiri ya. Nah ini hal yang harus dilaksanakan ya. Ini memiliki rasa saling menghargai, menghormati ya. Ini sudah dijalankan lah di sini, nggak perlu saya jelaskan ya karena sudah dijalankan semua. Lanjut.
Salah satu presiden yang salah satu sebagai tokoh moderat, Bapak Kiai Gus Dur ya. Karena beliau lah maka moderasi beragama ini juga ditegakkan. Dalam salah satu kutipannya, kerukunan akan bisa dicapai apabila setiap golongan agama memiliki prinsip setuju dalam perbedaan. Setuju dalam perbedaan berarti orang yang mau menerima dan menghormati orang lain dengan seluruh aspirasi, keyakinan, kebiasaan, dan pola hidupnya. Menerima dan menghormati orang lain dengan kebebasannya untuk menganut keyakinan agamanya. Nah, sebelum diakhiri Bapak Ibu, untuk menutup ya, supaya kita menguatkan semangat kita, kerukunan kita, boleh Bapak berdiri semuanya? Bisa. Biar gak capek ya. Dari tadi udah duduk terus ya pagi tadi ya. Kalau usia kita gini kan perlu gerak-gerak. Izinkan ya, kita sama-sama. Oke. Tepuk moderasi Pak. Ada tepuk moderasi, saya kenalkan ya. Tepuk moderasi, nanti kita sama-sama gerak ya. Karena dengan gerak ini kita sehat ya. Sebenarnya Bapak Ibu, kita dengan tepuk gini, ini juga apa loh, untuk kesehatan kita loh ya. Karena kan ini banyak saraf-saraf penting untuk kesehatan kita. Dengan tepuk ini, dengan tersenyum ceria itu juga membuat kita lebih sehat ya. Gitu ya. Sama-sama ya Pak ya, izinkan ya. Ada tepuk moderasi, tadi saya mau putar juga cuma pas mati ya. Jadi nanti gini ya. Mohon maaf ya, ini kadang kita perlu kegiatan seperti ini, kita harus gerak, harus happy gitu. Karena masalah sudah banyak jadi harus happy kita ya. Moderasi beragama Indonesia maju jaya. Tepuk moderasi, moderasi, ini moderasi beragama Indonesia maju jaya. Terus kekerasan no, moderasi yes gitu ya. Sama-sama ya Pak ya. Ya panitia juga ya. Sama-sama. 1, 2, 3. Moderasi beragama Indonesia maju jaya. Tepuk moderasi, moderasi beragama Indonesia maju jaya. Yang keempat lagi belum. Kekerasan no, moderasi yes gitu ya. Kanan dulu ya Pak, kanan bawah itu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Moderasi beragama Indonesia maju jaya. Tepuk moderasi, moderasi beragama Indonesia maju jaya. Kekerasan no, moderasi yes. Pertanyaan lagi kita sama-sama untuk menutup ya materi saya, kita sama-sama menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Mbak Tiri yang suaranya merdu ya, nyanyi Satu Nusa Satu Bangsa sama-sama. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusat.
moderasi di Desa Sonde ini ya berjalan sukses dan Desa Sonde ini semakin maju dan jaya. Terima kasih ya Bapak-bapak semuanya atas waktunya. Ya. Mohon maaf ya Bapak-bapak ya. Kami hanya tujuannya untuk memberikan semangat kebersamaan kita semuanya dan kita tetap satu kokoh dalam wadah NKRI. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu dan